Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat lahir dan batin untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan ibadah salat tarawih. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal ibadah ini sebagai jariah kebaikan bagi kita dan mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan yang setelahnya di sisa-sisa usia kita ini. Allahumma amin. Salawat serta salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau kita tidak akan dapat menikmati nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga nikmat ihsan. Tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah orang yang melaksanakan puasa akan tetapi tidak melaksanakan sholat. Bagaimana hukumnya? Dalam permasalahan ini ada dua permasalahan yang berbeda. Yang pertama, melaksanakan ibadah puasa, dan yang kedua, meninggalkan sholat. Maka dua hal yang berbeda ini harus dibedakan. Artinya orang yang melaksanakan puasa tapi tidak sholat, puasanya tetap dihitung, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan, amal ibadah, amal ketaatan sesuai dengan kadar keikhlasannya masing-masing. Karena puasa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa itu. Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya puasa ini pahalanya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergantung kadar keikhlasan kita masing-masing. Artinya orang yang melakukan puasa akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Sholat adalah bagian dari rukun Islam, rukun tiang pondasi pokok dari agama ini. Artinya ada 5 pondasi pokok, dia hanya mengerjakan satu tidak dikerjakan. Kira-kira bangunannya bisa stabil atau tidak kalau terkena gempa sekian skala Richter? Tidak stabil. Tidak stabil. Artinya dia berdosa. Dia meninggalkan sesuatu yang maklum diketahui di dalam agama ini, yaitu sholat. Meskipun dia melaksanakan puasa. Artinya dua permasalahan ini adalah permasalahan yang berbeda. Ini adalah dari sisi fikih. Akan tetapi kalau dari sisi tasawuf, dari sisi akhlak, bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, menjadi hambaku, menghamba kepadaku, atau bahasa vulgarnya, kecuali untuk menjadi budakku. Bagaimana seorang budak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada dia untuk melaksanakan sholat dan dia tidak melaksanakan perintah tuannya? Pantas disebut budak? Tidak pantas. Atau jangan-jangan hamba ini merasa dia Tuhannya, sehingga dia pantas untuk meninggalkan sholat tersebut. Ini kalau kita analogikan dengan bangunan, maka dia ada pondasi yang dikorupsi semennya. Jadi sebagian dari bangunan itu semennya dikorupsi. Harusnya 1000 sak dia jadikan 100 sak. Apa bisa stabil? Tidak bisa stabil.
Kalau kita ibaratkan HP di bulan Ramadan ini kalau ngecas itu cepat, fast charging. Tapi dia nggak sholat 5 waktu, nggak punya pulsa. Nah terus buat apa HP-nya? Dicas saja. Terus tidak digunakan untuk komunikasi. Mau komunikasi tidak ada pulsanya, karena dia tidak sholat. Maka ini akhlak seorang hamba, seorang budak. Bagaimana seorang hamba tidak melaksanakan perintah Tuhannya, dan itu sesuatu yang menjadi rukun dari agama ini. Maka kalau puasanya benar, tidak mungkin dia meninggalkan sholat. Tidak mungkin. Mustahil dia meninggalkan sholat. Jadi kalau sholat yang 5 waktu setiap hari dilakukan, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, bagaimana seorang hamba bisa berpuasa di bulan Ramadan dan di bulan Ramadan dia meninggalkan sholat? Itu tidak masuk akal dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sisi akhlak atau dari sisi tasawuf, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Maka inilah perbedaan antara kita dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan seluruh ibadah itu karena kecintaan mereka. Jadi melaksanakan ibadah karena cinta berbeda dengan melaksanakan ibadah dengan hitung-hitungan. Sholat berjamaah, 27 derajat pahalanya. Mending saya sholat jamaah daripada dia sholatnya di rumah mulu. Pahalanya cuma 1. Loh, kok hitung-hitungan? Ini namanya apa? Ini namanya ibadah transaksional. Tapi kalau ibadahnya sahabat itu ibadah karena cinta. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah akal dan juga anugerah hawa nafsu. Berbeda dengan api. Api itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi tugas. Tugasnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan keselamatan ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Maka karena api ini nggak memiliki nafsu, tidak memiliki akal, dia langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan hambanya yang soleh, yaitu Nabi Ibrahim, dari dibakar api. Akhirnya apinya jadi dingin. Maka bapak-bapak yang merokok, ibu-ibu yang masak sebelum berbuka, itu saya sarankan sebelum menghidupkan kompor atau menghidupkan korek, bapak-bapak itu baca bismillah dulu. Saya khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan kepada api yang sedang kita hidupkan itu, kamu jadi dingin, nanti rokoknya jadi es krim, kan nggak enak. Atau ibu-ibu masak ngidupin kompornya nggak mateng-mateng itu ayamnya, nanti bapaknya marah. Maka ini harus dimulai karena apa? Ini api. Api itu tidak memiliki nafsu, tidak memiliki apa. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah langsung tunduk, langsung patuh. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang hitung-hitungan dulu. Maka jangan heran ketika di bulan Ramadan ini masih banyak apa? Banyak warung-warung yang tiba-tiba syar'i, berhijab gitu. Karena apa? Ya karena kita memiliki hawa nafsu. Dan di bulan inilah kita untuk melatih hawa nafsu ini agar ditata, diatur, sehingga kita dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara cepat dalam seluruh kehidupan kita, sehingga garis kehidupan kita dituntun oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuntunan Nabi Muhammad, sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita semuanya yang hadir di sini sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kemudian dipertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia sebelum di akhirat, dan kemudian terkumpul kembali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di haud dan juga di surga insyaallah. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.